mengikuti berita soal resurrey CS kemarin kan telah tidak kepercayaan soal ijazahnya Pak Jokowi yang sudah mantan. Nah sekarang yang masih aktif itu anak dari Presiden Jokowi juga dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan digugat ke PN dan digugat juga ke PN pusatnya. Pak Jenderal gimana melihat itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini untuk rekan-rekannya, khususnya kepada rekan-rekan media, saya mau ngajak berpikir skeptis, positif, kemudian berpikir komprehensif dan berpikir secara kenegaraan. Oke. Kan sudah bermain tentang masalah Pak Jokowi, tentang masalah ijazah. Ini nggak mempan bergulir dan lain sebagainya, masuk sekarang ke Gibran. Sekarang saya sampaikan aja kepada media. Berarti rakyat Indonesia selama ini tolol dan goblok. Waduh. Ya dong. Ya. Kalau saya kan ngomongnya kan belak-belakan aja. Kenapa saya bilang berarti goblok? Loh, apa semuanya nggak melek hukum? Banyak profesor-profesor, banyak doktor-doktor, banyak pemerhati hukum. Kok mereka setuju memilih yang namanya Pak Jokowi itu satu. Kemudian memilih sekarang Pak Gibran. Terlepas apapun itu. Iya. Kalau memang tidak setuju pada saat pemilihan rakyat itu jangan dipilih. Oke. Nah, cacat hukum kan gitu. Oke. Nah, faktanya dipilih secara mayoritas. Nah, saya sudah tahu kemana larinya bahwa pengen mengamputasi ya ijazah daripada Pak Gibran yang dikatakan keluaran daripada Singapura setara nggak dengan STLA ada yang di. Oke. Jangan tanya saya, tanya Dekdikbud. Oke. Jadi kalau kita jangan sok teu gitu loh. Sok teu pengen tahu yang punya kewenangan itulah Dekdikbud, dia yang menjawab. Fakta lolos kok di KPU. Fakta wali kota lolos juga. Yang kedua, apakah Pak Prabowo tidak pernah mencermati? Kan Pak Prabowo yang menggandeng. Berarti Pak Prabowo sudah betul-betul melihat, menganalisis kapasitas komposisi daripada Pak Gibran. Nyatanya digandeng jadi calon wapres dan lolos dan disetujui oleh negara, disetujui oleh rakyat Indonesia. Terus mau dicari apa lagi? Apa tidak pernah berpikir para ilmuwan ini bagaimana untuk mengembangkan negara ini untuk lebih maju? Ini yang saya kadang-kadang nggak habis pikir. Kok mencari benang merah yang tidak pas? Gitu kira-kira ya. Apakah ada akan regulasi kedepannya mungkin terkait pemilihan calon presiden nantinya kayak harus minimal S1, S2 gitu mungkin kedepannya? Serahkan kepada DPR, serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan tanya saya. Jelas ya? Yang bukan kewenangan saya untuk menjawab, saya tidak akan jawab. Kan itu kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Contoh pada saat perubahan umur dan kecuali ini kan Mahkamah Konstitusi. Nyatanya final kan. Kalau udah final ya mau suka tidak suka ya terima. Itulah tatanan negara. Ya jelas nih ya. Pak Jenderal, ini kan masih ada proses dengan laporannya Pak Jokowi. Apakah cuma ini hanya alibi ketakutan dia? Pak Jenderal mengatakan bahwa larinya ke Ya itu urusan dia lah. Ya apakah alibinya ketakutan dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut hemat saya udah salah spuyer gitu. Udah salah memasukin apa? Kondensornya gitu loh. Kemarin nggak ribut, sekarang ribut. Nanti besok habis Gibran, Ibu Riana nanti. Besok pembantunya Pak Jokowi nanti. Oke, benar. Ini kan marilah rakyat kita cerdas gitu loh. Oke. Cerdas berpikir gitu loh. Jangan terbawa lagi dengan situasi kondisi ini. Ini kan sedang tinggal landas Pak Prabowo. Oke. Dengan situasi seperti ini, ayo sama-sama kita dukung supaya negara kita bisa maju, tumbuh dan berkembang. Jangan direcokin dengan hal-hal seperti kayak gini. Nggak ada untungnya, rakyat menderita. Kemarin-kemarin aja contoh, rakyat kan menderita juga, akibatnya terjadilah unjuk rasa. Ini yang perlu direnungkan oleh negara dan pemerintah. Nggak usah yang remeh-temeh ini. Bagaimana rakyat kita sejahtera, pemerintah harus berpikir. Seperti dicontohkan bahwa pajak naik, sementara rakyat menderita. Terus tunjangan-tunjangan pejabat-pejabat dinaikin. Semualah dinaikin tuh, termasuk anggota DPR, kan nggak seimbang juga. Makanya kita kalau sudah di atas tuh jangan merasa enak sendiri, lihat ke bawah. Rakyat banyak membutuhkan pertolongan. Itu yang perlu kita pikirkan. Saya rasa sudah dipikirkan oleh pemimpin negara kita bagaimana cara mengantisipasi ini.
Oke? Oke, tapi kan dia bilang ada tantangan. Kalau kemarin kan sudah mantan, malah ini yang aktif. Makanya dia memberanikan biar negara ini tidak ada yang membohongin soal lamaran atau menjadikan seorang presiden dengan ijazah Nah, itu kan ngomongan dia, tuh ngapain diikutin kayak gituan? Saya rasa KPU nggak bego, dia pasti punya filter. Orang-orang di sana juga orang-orang yang berpendidikan, kan gitu. Iya. Jadi kalau mendengarkan manusia-manusia yang berbicara, ya suka-sukanya aja di negara ini. Orang ribut beda lagi, dia punya porsi. Bukannya ikut berpikir supaya rakyat maju, yang lain-lain direcokin. Nanti direcokin lagi masalah pemerintahan, direcokin lagi masalah perkembangan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Akhirnya negara nggak maju-maju. Saya mengetuk hati nurani kita, siapapun kau, ayolah sama-sama kita menyumbangkan pikiran kita, ilmu kita untuk mendukung program pemerintah, khususnya di bawah pemerintahan Pak Prabowo, agar rakyat bisa menikmati kesejahteraan itu. Itu pesan saya. Uangnya udah kaya-kaya semua itu. Itu dia. Nah, sudahlah, tanya sendiri rakyat lah. Makanya jangan mau dibodoh-bodohin gitu loh. Oke? Bukan dibodoh-bodohin, nanti dalam tanda kutip ini kan dana juga ada naluri atau dugaan malah didanain sama orang-orang yang Silakan media berpikir. Jangan tanya saya. Saya nggak mungkin jalan kalau nggak ada uang. Terus kalau saya tidur ngomong ngoceh tentang ini, tidur ngoceh, terus saya nggak makan lagi. Terus saya nggak kerja lagi. Terus dari mana uangnya? Tanya media sendiri. Media simpulkan kira-kira dari mana. Saya kan nggak mau mentakau beli orang. Oke. Nggak tahu, mungkin orang-orang itu sudah kaya raya kali, nggak butuh lagi kerja. Oke. Ya gitu aja, habis itu foya-foya gitu lagi. Kan gitu aja ya. Tapi kan pendapat seorang Pak Jenderal dengan proses laporan Pak Jokowi, apakah ini harus dipercepat biar ada titik jelas? Karena juga Saya setuju. Supaya carut marut ini jangan berlama-lama. Berikan kepastian hukum. Ini harus dibagaimanakan. Nanti Ya. akan timbul hal-hal yang lain. Betul. Saya berharap juga penegakan hukum harus jelas. Jangan ada lagi muatan-muatan tertentu. Kenapa ini lambat? Betul. Kenapa ini belum berproses? Terus apalagi yang mau dicari? Masyarakat kan pengen kepastian hukum itu. Nah, kalau itu saya setuju. Ayo sama-sama kita dorong aparat penegak hukum segera menuntaskan masalah ini. Katakanlah benar kalau benar, katakanlah salah kalau salah. Sehingga akidah hukum bisa berjalan dengan baik. Oke? Tapi intinya Pak Jenderal melihat dari sisi Gibran diungkit-ungkit ijazahnya ada konteks kemajuan untuk sebagai wakil presiden. Itu terlalu sumir lah, mau dimajulkan apa lah. Gak usah dengerin lah, orang sudah nggak punya kerjaan lah ya kayak gitu. Makanya kayak saya habis purnawirawan, saya kerja saya. Itu dia. Kan itu kayak enak kan, jadi nggak ngerecokin orang. Saya jadi pengacara kan. Ya. Jangan setelah saya habis tenaga saya, bagaimana cara saya ngerecokin orang, ya rusak. Tapi kan dia juga pernah mengalami, dan pernah juga mengalami 9 bulan loh. Jadi tahu gimana yang benar, mana yang salah. Dengan kesalahan dia pernah menjalani 9 bulan. Makanya dia berani mengungkit kebenaran ini. Gimana? Itu bukan mengutip kebenaran, mencari kesalahan. Lo jangan balik-balik media. Mencari kesalahan bukan mengutip kebenaran. Berarti kalau mengutip kebenaran berarti benar dong. Mencari kesalahan. Kesalahan yang tidak berdasar. Berdasarkan ilmiah, berdasarkan ini. Contohnya UGM sudah teriak-teriak juga nggak mempan. Lah kau aja yang punya perguruan tinggi itu. Kan gitu aja, yang enak-enak aja gitu loh. Ya. Nah, sekarang muncul lagi buku macam-macam. Nah itu dia. Nah, kan saya mau pernah ngomong. Nah. Buku dimunculkan sama anak dengan bapak. Good. Sama anak dengan bapak. Kenapa? Bapaknya presiden, anaknya wakil presiden. Iya. Itu yang betul. Tapi kalau nyeleneh kok dari urusan ini berarti yang beli itu orang tolol. Orang goblok yang beli itu. Malah